Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, terutama jemaah-jemaah Pak Ustadz dan yang lainnya pun, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan tentunya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Pak Ustadz akan menjelaskan tentang waktu-waktu yang tidak dibolehkan melaksanakan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iki pasal sawiji. Wa khamsatu awqatin lan utawi 5 pirang-pirang waktu iku la yusalliya aja den salatan biha ing dalam awqat khamsatu awqat ila salatan angin salat laha iku tetep kaduwe salat sababun utawi sabab. Ba'da salati subhi sawiji saentosna salat subuh, sabada salat subuh. Hatta tatlu'a sehingga metu opo asyamsu sarangenge. Wa inda tulu'iha lan nalika metune sarangenge hatta tatakammala sehingga sampurna ya tulu. Watar tapi lan munjuk ya tulu ya syamsu ya hatta tatakammala sehingga sampurna ya tulu isyamsi tulu teh. Watar tapi lan munjuk ya syamsu qadra rubhin sakira-kira 1 bak. Wa idastawat lan tatkala pada ya syamsu hatta tazula sehingga lingsir ya syamsu. Wa ba'da sholatil asri lan sawise salat asar hatta tagruba sehingga surup ya syamsu. Hatta tagruba sehingga surup opa asyamsu sarangenge. Wa indal gurubi lan nalikane surup hatta yatakammala sehingga sampurna ya gurub. Wa hatta yatakammala sehingga sampurna ya samsu bi gurubiha ing dalam surupe samsu gitu. Alhamdulillah, dalam hal ini Pak Ustadz akan menjelaskan ada 5 waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat kecuali ada sabab yang membolehkannya. Mana? Wa khamsatu awqatin la yusalliya biha ila sholatan laha sababun. 5 waktu itu tidak boleh kita melaksanakan sholat kecuali ada sabab. Mana sababnya? Di antaranya kita tertinggal tidak melaksanakan sholat yang wajib. Mungkin itu zuhur, mungkin itu subuh, atau mungkin itu asar ya. Maka kita kodok di waktu yang 5 tadi yang tidak boleh melaksanakan sholat. Itu boleh kita melaksanakan sholat karena ada sabab yang membolehkan, yaitu kita melaksanakan kodok sholat yang tertinggal tadi. Itu diantaranya. Di mana yang 5 waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat? Yang pertama, ba'da sholati subhi. Ketika kita sudah datang waktu subuh dan sudah melaksanakan sholat, maka itu tidak boleh kita melaksanakan sholat yang lain. Ya, nah kita mah sholat subuh terkadang bangunnya siang. Mau bangunnya siang
Mau bangunnya seperti waktu subuh yang awal, yang penting itu pas masih waktu sholat subuh, maka setelah kita melaksanakan sholat subuh tidak boleh melaksanakan sholat. Itu ya. Kemudian mana tadi? Hatta tatlu asyamsu, sehingga sampai keluar atau terbit matahari. Jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat setelah kita melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua, wa inda tulu'iha tatakamala, ketika matahari terbit itu tidak boleh kita melaksanakan sholat hatta tatakamala, sehingga terbitnya sudah sempurna ya. Matahari baru terbit sepotong atau seperapat, intinya belum semualah terbit. Nah, itu tidak boleh kita melaksanakan sholat. Sampai mana? Ya sampai matahari terbitnya sempurna, yaitu kemudian watartapi'a qadra rumhin, sampai udah begitu terbit mataharinya sempurna, dan sampai sekira-kira matahari itu naik sepenggalan atau 1 tombak lah kalau ukurannya itu ya. Ya kira-kira aja lah, matahari itu kita lihat udah naik nih kira-kira 1 tombak. Nah itu boleh kita melaksanakan sholat, dan di situ sudah termasuk setelah itu sholat waktu zuha, waktu sholat duha gitu ya. Kemudian waidastawat hatta tazula, dan ketika matahari ada di tengah-tengah kita atau di tengah-tengah dunia. Misalkan nih kita lagi diam di mana, nah matahari itu lagi ada pas bersinar di tengah-tengah kita, maka itu tidak boleh melaksanakan sholat. Sampai mana? Hatta tazula, sehingga matahari tersebut geser ke barat sedikit lah ya, geser ke baratnya kira-kira tidak banyaklah, sedikit. Hatta tazula, sehingga geser sedikit saja ya. Nah itu, dan di situ baru termasuk waktu zuhur itu. Wa ba'da sholatil asri, nah diantaranya waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu kita tidak boleh lagi melaksanakan sholat. Gimana datang waktu asar kita belum melaksanakan sholat? Sholat asarnya jam 5 misalkan, karena umumnya jam 5 masuk waktu sholat asar. Itu berarti setelah kita melaksanakan sholat asar, walaupun kita melaksanakan sholat asarnya di jam 5 misalkan, atau mungkin jam 4, atau mungkin di awal waktu asar, pokoknya seketika kita sudah melaksanakan sholat asar, maka di situ kita tidak dibolehkan melaksanakan sholat lagi. Sampai mana waktunya? Sampai surup matahari. Dan wa indal gurubi hatta yatakammala fi gurubiha, dan yang terakhir waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat itu ketika matahari terbenam. Sampai mana? Sampai benar-benar terbenamnya sudah sempurna ya, gitu diantaranya. Jadi sekali lagi, 5 waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat kecuali ada sabab yang membolehkan. Contohnya kita mau qodok sholat yang tertinggal ya, diantaranya itu di mana waktu yang 5 tadi, mana ba'da sholati subhi ya, ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh, di situ kita jangan melaksanakan sholat. Atau mungkin sabab yang tadi ada yang meninggal ya, disolatin di waktu itu juga termasuk sabab ya. Kamu hatta tatlu asyamsu wa ba'da tuluiha takamala, kemudian ketika matahari terbit kira-kira sampai 1 tumbak naiknya baru kita boleh melaksanakan sholat, dan di situ sudah termasuk awal waktu sholat duha. Kemudian wa idastawat hatta tazula pada sholat. Nah waktu matahari lagi ada di atas kita, geser dikit saja ke barat, itu boleh. Lagi di atas kita pasma, itu tidak boleh kita melaksanakan sholat.
Nah, kemudian selanjutnya pada sholatil asri sehingga sampai surupnya matahari itu juga tidak boleh. Dan ketika matahari terbenam sehingga terbenamnya sempurna, mataharinya sudah tidak kelihatan sedikit pun kecuali yang kelihatan cahayanya, diantaranya ada cahaya merah, itu mah lain ya. Ini bentuk mataharinya, kalau kita lihat mataharinya sudah surup semua, sudah terbenam semua, nah itu baru kita boleh, dan disitu sudah termasuk waktu sholat maghrib. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan 5 waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kami dan juga bermanfaat bagi semuanya, khususnya yang mendengarkan pengajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.